Justru Manado karena penjualan ecerannya turun, tahun depan harusnya Pak Purbaya ya, untuk dana transfer daerah itu dinaikkan. Soal nih masyarakat udah bukan makan tabungan lagi nih, tapi udah makan utang. Kalau datanya begini, gimana sebetulnya kualitas ekonomi kelas menengah sama kelompok rentan ini? Apakah stimulus yang katanya Menko Erlangga bisa mengobati daya beli, bisa nyetop tren makan utang itu tadi? Iya, kita dari awal sarankan bahwa stimulus yang bagus dan langsung kena kepada daya beli masyarakat itu sebenarnya adalah diskon tarif listrik. Hampir semuanya enjoy masyarakat dengan diskon tarif listrik. Tapi kenapa belum dilanjutkan lagi? Justru diganti dengan stimulus-stimulus yang masih sifatnya adalah eksperimental, masih masih coba-coba. Padahal pada waktu Januari, Februari kita merasakan diskon tarif listrik pada waktu itu sampai 1.300 VA. Dan itu kalau dinaikkan menjadi 2.200 VA misalnya diskon tarif listrik, dikasih 40% saja diskon. Itu pekerja akan happy, pasti akan happy karena uang yang digunakan untuk biaya listrik bisa dibelanjakan untuk keperluan lainnya. Nah, ini yang menarik begini, efek dari stimulus yang terlalu kecil ini terlihat pada penjualan eceran di Jakarta. Itu pada bulan September 2025 itu ekspektasinya minus 16,8%, Bandung itu minus 6,1% secara tahunan. Kemudian ada lagi Medan. Medan ini memang perlu didorong peralihan dari basis komoditas yang sekarang kurang begitu bagus, dia harus cari model-model pertumbuhan yang bagus. Jadi itu harus dibantu oleh stimulus-stimulus dari sisi pemerintah. Jadi stimulus itu dua sisi, dia bisa kena kepada konsumsi lebih banyak, karena kita juga mendengar bahwa pemerintah memang tidak mau menaikkan pajak, tapi sebaliknya justru masyarakat sekarang minta bagaimana caranya Pak Purbaya menurunkan pajak yang menjadi beban kelas menengah. Apa itu? PPN. Jadi kalau PPN-nya bisa diturunkan dari 11 menjadi 8%, itu bisa membantu konsumsi lebih naik di kelas menengah. Sumbangan pajak lainnya nanti juga akan naik. Jadi nggak usah khawatir kalau PPN turun nanti rasio pajak gimana. Enggak. Justru kalau PPN-nya turun nanti rasio pajak bisa naik karena dibantu oleh pajak-pajak lainnya seperti PPh Badan dan juga dari Bea Cukai yang juga akan naik. Hmm. Kemudian ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ini dari awal kita usulkan, Pak Purbaya kalau bisa ambil saja kebijakan, jangan hanya satu sektor pekerja, dua sektor pekerja PTKP-nya naik, tapi semua pekerja dinaikkan dari 4,5 juta rupiah menjadi misalnya 7 juta rupiah per bulan. Jadi yang tadinya bayar pajak PPh 21 menjadi tidak bayar, uangnya bisa dipakai buat yang lain. Nah, di Indonesia bagian timur ini kita agak concern dengan Manado. Manado itu dia minusnya 28,9% secara tahunan untuk penjualan eceran. Jadi warung-warung, toko kelontong, kemudian yang toko spare part otomotif, counter-counter pulsa, itu juga merasakan adanya tekanan. Nah, di Manado ini harus dicari tahu nih, apa penyebabnya dan juga stimulus apa yang bukan generalisir secara nasional, tetapi dia bisa spesifik di daerah-daerah yang memang sedang mengalami kontraksi dari sisi penjualan eceran. Nah, ini kita masih obatnya masih obat generik yang sifatnya adalah nasional. Padahal tiap daerah dia butuh insentif-insentif khusus. Apakah Manado perlu misalnya dipangkas anggaran transfer daerah? Saya kira enggak. Justru Manado karena penjualan ecerannya turun, tahun depan harusnya Pak Purbaya spesifik misalnya untuk dana transfer daerah yang ada di Manado, di daerah Sulawesi terutama, itu dinaikkan misalnya bukan minusnya 20% rata-rata, tapi dana transfer daerahnya bisa naik misalnya justru 30-40% di daerah-daerah yang menghadapi kontraksi atau tekanan. Nah, ini yang belum dirumuskan based on daerah atau level provinsi. Ya, stimulus ada tapi jangan sampai ada dan tiada nih gitu. Jadi sifatnya kayak tadi ya, catatannya adalah jangan sampai eksperimental. Mas Bima, kalau optimisme masyarakat kita turun, kemudian juga Bank Dunia, IMF, OECD bilang ekonomi sulit nih tembus 5% tahun ini. Tapi pemerintah justru yakin bisa di atas 5%. Bahkan di triwulan 3 2025 masih bisa optimisnya di 5,1%. Mungkin nggak nih? Ya, mungkin tidak mungkinnya tergantung. Kenapa tergantung? Biasanya memang di akhir tahun belanja pemerintah bisa naik, bisa didorong. Tapi sekarang kan modenya adalah sedang mode austerity atau mode penghematan ketat. Maka apakah bisa berharap meskipun pencairannya 100%,
dana di daerah ataupun di pemerintah pusat itu bisa mendorong konsumsi pemerintah bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Itu belum tentu. Dibandingkan tahun lalu pastinya masih tetap negatif pertumbuhannya. Kemudian dari sisi investasi juga tergantung. Biasanya di kuartal ketiga dan keempat ini panen investasi yang tadinya komitmen jadi realisasi. Tapi investasi pun kalau masuk, pertanyaan berikutnya bukan hanya nominalnya, tapi juga serapan tenaga kerjanya gimana? Karena kita temukan investasi itu bukannya tidak masuk, masuk investasi langsung, tetapi lebih banyak ke padat modal. Serapan tenaga kerjanya semakin lama makin kecil. Jadi tergantung pemerintah sebaiknya satu sisi berpikir sisa akhir tahun ini mau diapakan. Karena saya tidak yakin 100% apa yang dilakukan Pak Purbaya, injeksi 200 triliun misalnya ke Bank Himbara, itu bisa langsung dirasakan pada akhir tahun 2025 ini. Bisa jadi efeknya ada dua nih. Kalau dia berhasil 2026 kuartal pertama pertumbuhan naik, atau kalau dia tidak berhasil jadi NPL, jadi kredit macet di kuartal pertama 2026. Pertaruhannya begitu kalau untuk yang stimulus 200 triliun. Jadi yang bisa digerakkan sekarang adalah bangun confidence, bangun kepercayaan dari para investor dan pelaku usaha. Bahwa kebijakan ini nggak berubah-ubah. Semua sedang nunggu. TKDN mau diapain, Pak Prabowo? Kemudian dari sisi kuota impor itu mau diapakan? Ya. Karena makin tidak pasti kebijakan dan juga ada negosiasi dengan Amerika yang masih berlanjut, ini sebagian besar tahan diri untuk investasi di akhir tahun. Kemudian juga terkait dengan masalah birokrasi dan koordinasi lintas kementerian ini. Ini saya kira Pak Purbaya ini menggantikan fungsi PCO, terutama PCO atau bagian komunikasi di bidang ekonomi nih. Nah ini kan perlu dilihat juga gitu ya, apakah itu yang perlu dilakukan oleh Pak Purbaya atau sebenarnya itu tugas oleh kementerian lainnya. Jadi jangan sampai Pak Purbaya jadi double job. Dia bikin press conference untuk menggerakkan sentimen, misalnya sentimen pasar, tapi jangan lupa bahwa yang dilihat oleh investor itu adalah kebijakan yang akan dilakukan dari sisi fiskal. Nah, ini yang saya kira pembagian tugas dan koordinasi lintas kementerian ini juga harus akrab. Yang terakhir juga apa yang terjadi dengan Pak Purbaya dan Pak Bahlil misalnya soal kilang minyak, kemudian soal impor LPG, beban subsidi. Nah, itu nggak boleh dibuka ke publik gitu. Itu harus di internal kementerian saja harus koordinasi dulu sebelum melakukan statement. Nah, itu yang dilihat oleh investor karena penggerak di kuartal ketiga dan empat itu konsumsi rumah tangga Nataru, belanja pemerintah, kemudian realisasi investasi. Nah, ini yang harus dijaga dari sisi kepercayaan atau trust konsumen, trust ke investor. Ini yang kita lihat masih minus, masih belum. Masih belum. Oke, Mas Bima, kalau tadi ada optimisme bisa tumbuh di atas 5%, kalau dari Mas Bima sendiri dari Selios, estimasi pertumbuhan ekonomi tahun ini berapa nih? Kalau kita melihat kan Menkyu juga banyak kasih likuiditas ke sistem keuangan Indonesia. Ya, kalau kita proyeksikan itu ada di range 4,8 sampai dengan 4,9% untuk full year atau tahun penuh 2025. Memang ada beberapa faktor pendukung di akhir tahun, momentum seasonal atau momentum musiman masyarakat belanja dan ada diskon untuk tiket pesawat dan lain-lain. Tetapi itu semua tidak cukup, sekali lagi bahwa masyarakat mau jalan-jalan pun dia akan cek dompetnya. Meskipun harga tiket pesawatnya diturunkan, belum tentu mereka akan menggunakan uang dari penghasilan ataupun simpanan untuk jalan-jalan. Jadi ada pertimbangan lain sebagian masyarakat kelas menengah terutama ini akan menyiapkan dana lebih banyak untuk mempersiapkan tekanan di 2026. Nah, jadi uangnya lebih baik misalnya dihemat untuk keperluan belanja 2026. Karena sekarang ini yang menjadi pertanyaan juga apakah misalnya iuran BPJS Kesehatan di 2026 itu akan naik. Karena itu juga harus dikelirkan dari sekarang. Nah, kita nggak pengen nanti ada gonjang-ganjing seperti PPN di akhir tahun yang membuat masyarakat bingung. Waktu itu PPN jadi 11 atau 12%, diputuskannya di tahun baru. Nah, ini sekarang yang sedang didorong agar diputuskan cepat BPJS Kesehatan iurannya gimana caranya ya tidak naik di 2026. Nah, itu akan mendorong masyarakat lebih banyak belanja di
akhir tahun 2025 ini. Oke, diprediksi masih di bawah 5%, 4,8 sampai 4,9% full year. Ini tentunya jadi catatan untuk pemerintah soal bagaimana indeks keyakinan konsumen ini makin turun, meskipun sudah kasih stimulus, tapi itu tadi jangan eksperimental, bisa dirasakan karena tadi punya cita-cita optimismenya pertumbuhan ekonomi bisa ya di kuartal 3 2025 bisa 5,1%. Terima kasih Direktur Eksekutif Selios Mas Bima Yudhistira sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Bima. Terima kasih Mbak Okta.